Shalom semuanya. Ya, kita masih bicara tentang dewasa dan kekudusan dengan menguduskan diri. Ya, saya kasih judulnya menguduskan diri. Jadi dewasa dan kekudusan dengan menguduskan diri. Dalam 1 Tes 4 ayat 3, ini ayat pokok kita. Coba kita sama-sama baca. 2, 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kata pengudusanmu itu bicara tentang kata kerja. Ini sifatnya aktif. Berarti Anda dan saya yang mesti mengerjakannya, ya, mengerjakan yang namanya kehendak Allah ini, yaitu pengudusanmu, dengan cara bagaimana? Menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan. Artinya Anda dan saya mesti menjauhi yang namanya percabulan. Kemarin Om sudah jelaskan apa itu percabulan. Ya. 1 Tes 4 ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kenapa kita mesti melakukan apa yang kudus? Karena dulu kita cemar. Terus Allah memanggil kita untuk dapat menjadi kudus. Nah, itu sebabnya ketika Allah memanggil kita, Allah nggak ingin Anda dan saya melakukan sesuatu yang cemar kembali. Karena Anda dulunya cemar. Sekarang Anda dijadikan kudus. Miskin dijadikan kaya, ya. Dari yang namanya kotor dijadikan bersih. Nah, sekarang kalau kita sudah dari kotor jadi bersih, masa kita mau ngotori diri lagi? Ya enggak cocok gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, lakukan apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita supaya Anda melakukan apa yang kudus. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya mendapat bagian dalam kemuliaannya. Jadi kenapa Anda dan saya mesti harus mau menguduskan diri, menjauhi percabulan, melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar, supaya Anda dan saya mendapat bagian dalam kemuliaannya. Ini tujuannya. Jadi kita samakan dulu konsepnya. Kenapa Anda hari ini mau hidup kudus? Kenapa hari ini Anda mau dewasa dan kekudusan? Kenapa hari ini Anda mau menguduskan diri? Supaya Anda dan saya mendapat bagian dalam kemuliaannya. Jadi Anda dan saya itu pada akhirnya nanti bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Itu tujuannya. Ya, coba kita baca dulu 2 Timotius 2 ayat 21, saya akan bacakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi pengudusan kita pada akhirnya nanti Anda dan saya dipandang layak untuk dipakai Tuhanmu. Siapa? Yesus. Dipakai oleh Yesus. Ya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, saya kasih contoh gini. Kalau orang misalnya belajar sebuah perusahaan, pasti nggak mungkin ngambil seorang yang lulusannya cuma SD, nggak mungkin. Kalau mau dijadikan seorang manajer, direktur, atau seorang CEO, dia harus memiliki satu kualitas. Oke lah, dia nggak kuliah, oke. Tapi paling nggak dia punya pengalaman yang membuat kualitas daripada hidupnya itu tinggi. Ya, punya kualitas dalam pekerjaan. Sehingga pada akhirnya dia layak dipakai oleh tuannya, dipakai oleh perusahaannya sebagai seorang pemimpin. Untuk apa? Pekerjaan yang mulia. Nah, mungkin orang lulusan SD, nggak punya pengalaman, nggak punya kualitas diri, terus mau jadi direktur, nggak mungkin. Pekerjaannya pasti apa? Pasti pekerjaannya ya mungkin
bersihin WC, ya, bersihin WC. Terus pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Mungkin bersih-bersih, cleaning service, tukang parkir. Kenapa? Karena dia nggak punya kualitas. Nggak ada sesuatu yang dibanggakan dari situ. Makanya pekerjaannya nggak mulia. Tapi kalau orang mau dipakai untuk pekerjaan yang mulia, ya dia pasti punya kualitas diri dulu dong. Nah sama, kita dengan Tuhan juga sama. Kenapa Anda dan saya mesti dewasa dalam kekudusan dengan menguduskan diri? Karena Anda punya satu tujuan visi. Aku ingin dipandang layak untuk Tuanku dan dipakai Tuanku untuk pekerjaan mulia. Pekerjaan yang mulia bagi Tuanku. Nah, itu tujuannya. Maka dari itu Anda dan saya mau menguduskan diri. Maka dari itu Anda dan saya mau melakukan apa yang kudus. Ya. Jadi ini mesti kita satu konsep dulu. Kalau Anda nggak satu konsep dulu, kenapa tuh aku hidup kudus? Hidup kudus tuh gak enak loh. Nggak boleh mau nonton yang agak porno sedikit, nggak boleh. Ya, kalau punya pacarannya agak kurang apa ya, agak nyimpang sedikit nggak boleh. Hidup nyemarin diri nggak boleh. Loh kenapa kok nggak boleh? Ya karena Anda punya tujuan. Apa tujuannya? Saya mau dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Bayangin aja kalau hidupmu nggak benar, terus mau dipakai Tuhan jangkau jiwa, mungkin kan? Nah mungkin jiwanya juga mikir, kamu aja nggak benar, mau bawa aku ke benar bagaimana? Kamu aja nggak kudus, mau hidup kudus bagaimana? Nah ini loh, kita mau menguduskan diri karena mau mendapat bagian dalam kemuliaannya, yaitu dalam pekerjaan yang mulia. Amin. Ya, jadi ini kita satu pikiran dulu, supaya kita bisa belajar lebih lanjut. Ya. Nah hari ini saya mau ajak Anda dan saya belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ini kisah yang sangat luar biasa, dahsyat. Dan saya melihat Yusuf ini secara hitungannya manusia nggak mungkin bisa akhirnya jadi orang kedua di Mesir. Nggak mungkin. Karena apa? Dijual, difitnah, dimasukkan penjara, orang bekas narapidana jadi orang keduanya Mesir. Nggak mungkin. Tapi ternyata Alkitab mencatat terjadi. Yusuf jadi orang keduanya Mesir. Yusuf melakukan pekerjaan yang mulia. Ya, nah kita mau belajar. Mari kita buka dalam Kejadian 39. Ini mungkin Anda sering dengar soal Yusuf dengan Potifar. Ya, Yusuf di rumah Potifar. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang 10. Ya. Gak usah sampai ayat 23, sampai 23 Anda baca di rumah ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang sudah katakan amin. Kita akan baca bergantian. Nanti saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap, demikian seterusnya. Saya terlebih dahulu. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja,
membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhan dan ia mulai melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas semuanya, segala miliknya diserahkannya kepada Tuhan. sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengelola apa-apa dan selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis serta dan salah. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, "Jangan bantuanku yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku." Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu menuju Yusuf tidak mendengar perbuatan itu di sisinya. Ya, lalu Anda lihat di sini, Yusuf ini pada mulanya dia gara-gara mimpi, terus paling disayang, saudara-saudaranya semuanya iri sama Yusuf. Atau ketika saudara-saudaranya lagi mengembalakan kambing dombanya karena belum pulang, bapaknya Yakub minta sama Yusuf, "Yusuf, coba kalau kamu tengok itu saudara, bagaimana kabarnya, tolong berikan kabar." Hari itu Yusuf segera pergi mencari saudaranya. Ketika dia mencari saudaranya, dia nggak ketemu, dia ketemu dengan seorang. Dikatakan bahwa mereka katanya pergi ke Dotan. Akhirnya Yusuf itu menyusul ke sana. Ketika saudaranya melihat Yusuf dari jauh, saudaranya mulai ngomong, "Yuk, kita bunuh aja. Kita sekap, kita bunuh aja. Coba mimpinya jadi apa?" Karena iri. Akhirnya disekap, dimasukkan sebuah sumur. Hari itu ketika mau dibunuh, saudaranya bernama Yehuda ngomongnya, "Jangan dibunuh, jual aja." Nah kebetulan ada seorang pedagang dan lewat, seorang Ismail, dijual, akhirnya dijual ke Potifar. Nah, yang menarik di sini, ya, yang menarik di sini, keberhasilan atau dari kehidupan Yusuf ini yang saya waktu lihat menarik sekali. Kenapa? Karena apapun yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Dan itu sampai ditulis 3 kali dalam ayat 2, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ada tulis, catat, garis, ya. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang kelima, yang ketiga, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi keberhasilan dari kehidupan Yusuf kuncinya adalah disertai oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa Yusuf bisa disertai Tuhan? Ini yang mesti kita bertanya. Why? Kenapa? Mengapa? Apa yang membuat Yusuf itu kok selalu disertai Tuhan?
Apa yang membuat Yusuf kok bisa melakukan apapun Tuhan membuat berhasil? Dan itu pasti satu kerinduan kita semua. Kalau dilihat Yusuf, anak dari seorang Yakub, dijual, umur baru mungkin sekitar 17-an. Dia punya pengalaman apa? Mungkin sekolah ya biasa-biasa lah, ya pintar lah, tapi ya pengalamannya apa? Tapi kenapa Tuhan bisa membuat berhasil? Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Firman Tuhan katakan begitu. Nah, ketika saya belajar dan saya menyelidiki, ya, Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf mau memutuskan dirinya untuk Tuhan. Itu kunci. Seringkali kita berpikir gini, ngapain aku hidup benar? Ngapain aku hidup kudus? Saya mau kasih tahu, kegagalan kita, kenapa kita nggak disertai Tuhan? Karena hidupmu yang tidak benar. Karena hidupmu nggak kudus. Jangan nanti ketika Anda berkata, oh saya Tuhan melayani Engkau, saya Tuhan, oh saya sudah ibadah rajin. Ketika hidupmu nggak benar, apapun yang kamu lakukan di hadapan Tuhan nggak ada arti. Dan jangan nanti ketika kamu sudah mulai bertumbuh dewasa cari kerja, Anda nggak dapat kerja, apapun yang Anda kerjakan gagal. Anda jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya tidak mau menabur sesuatu yang benar, yang kudus di mata Tuhan. Anda jangan berpikir, kenapa hidupku selalu dikungkung, apa ya, dikungkung tuh, dikurung, sedikit-sedikit nggak boleh. Kenapa? Aku kan ingin bebas seperti orang-orang pada umumnya. Kalau nonton film porno ya asik, saya bisa nonton dengan bebas. Saya bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas menurut apa yang aku senang. Kenapa aku nggak boleh lakukan ketika aku percaya Yesus? Karena Tuhan mau aku memutuskan dirinya bagi dia. Tapi kenapa? Karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk satu pekerjaan yang mulia. Seringkali saya banyak melayani orang. Seringkali ketika saya layani orang, dia berkata, kenapa hidup saya begini? Saya tanya, bagaimana masa lalu? Dan mulai konseling hidupnya kacau balau. Dan dia harus menuai apa yang dia tabur dulu. Ingatlah, jangan Anda berpikir bahwa aku punya keahlian, aku punya kenalan. Ketika Tuhan tutup semuanya, Tuhan buat semuanya gagal, tidak ada yang bisa membuat Anda berhasil. Kalau Tuhan tak tutup. Maka dari itu, kenapa Anda perlu memutuskan diri? Karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk pekerjaan mulia. Anda boleh dari latar belakang keluarga yang gak mampu, boleh, gak apa-apa. Itu gak mempengaruhi Tuhan. Buktinya Yusuf dari keluarga yang mampu, tapi dia dijual, gak punya apa-apa. Tapi Tuhan bisa buat berhasil. Mungkin ada dari keluarga yang broken home. Apa mamaku begitu? Masa aku mesti begini? Gak mungkin dong. Tuhan gak lihat itu. Tuhan gak lihat dari latar belakang pendidikku. Aku bukan orang lulusan kuliah. Tuhan gak lihat itu. Aku gak pintar. Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat ini adalah, apakah kamu mau memutuskan diri untuk Dia, untuk supaya Anda bisa dipakai layak untuk pekerjaan mulia. Itu yang paling penting. Kalau Anda lihat di Alkitab, Petrus itu siapa toh? Nggak pintar, tapi Tuhan pakai itu mencakup jadi rasul besar. Daud itu siapa toh? Pengembala kambing 2-3 ekor, tapi Tuhan pakai jadi raja Israel. Hari ini mungkin kau berkata, aku siapa toh Pak? Aku siapa toh? Saya mau katakan, kalau kau berani memutuskan dirimu untuk Tuhan, kau akan dipakai untuk pekerjaan mulia. Tuhan bisa membuat hidupmu berhasil. Tuhan bisa membuat hidupmu sukses. Intinya satu, berani gak kamu memutuskan dirimu untuk Tuhan? Berani gak?
Saya waktu itu pernah ketemu salah satu jemaat. Jemaat ini hidupnya udah hancur dan mau bunuh diri, kita ngobrol. Itu saya sama istri lagi melayani. Istri saya mau begini, aku mau tanya, kamu selama ini mempertaruhkan hidupmu untuk hal-hal yang tak benar. Jadi tanya begini, berani nggak kamu mempertaruhkan hidupmu kepada Tuhan? Pertanyaan yang sama untuk kalian semua. Berani nggak kamu mempertaruhkan hidupmu di dalam tangan Tuhan? Artinya Anda masih memutuskan diri. Karena apa yang dikehendaki Tuhan adalah pengutusanmu. Berani nggak kamu untuk memutuskan dirimu untuk Tuhan? Kalau Anda berkata, oke, aku berani Om. Bagaimana dapat memutuskan diri? Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau Anda perhatikan ayat 7 sampai yang 10, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bertumbuh dengan dia. Saya waktu baca ini kunci. Yusuf mau takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan adalah mau hidup benar. Saya kasih gambaran yang paling simpel. Kalau saya kasih pengertian macam-macam kan ada bingung. Takut akan Tuhan adalah ketika Anda berkata tidak kepada dosa karena Anda takut sama Tuhan. Dan ini kunci. Yusuf kenapa kok mau memutuskan diri? Apa buktinya Yusuf memutuskan diri? Yusuf ketika hari itu dia sebagai seorang budak diganggu sama yang namanya istrinya tuan, namanya Potifar. Saya yakin kalau seorang kepala pengawal raja pasti punya istri cantik. Yusuf hari itu masih muda. Ya masa-masa puber, masa-masa seperti kalian begini. Umurnya sekitar 17-18 tahun, 20 tahun. Namanya laki-laki kalau digoda sama seorang wanita yang cantik, kalau satu kali mungkin masih berkata, oh no, aku masih kuat. Dikatakan kalau Anda perhatikan, ya, dari hari ke hari, berarti setiap hari digoda. Ayo lah cowok, sambil pakai pakaian seksi, ayo lah cowok, tidur sama aku. Tapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Analoginya dalam hidupmu, Potifar itu seperti iblis. Iblis goda kamu setiap hari. Dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti singa yang mengaum sekitarmu untuk menelan hidupmu. Apa yang digunakan iblis? Macam-macam. Ada pakai handphone, ada pakai teman, ada pakai mungkin yang lain-lain. Setiap hari ada digoda. Kamu takut sama Tuhan. Sekarang orang berbuat dosa bukan di luar, di rumah, di dalam kamar, waktu pegang handphone, waktu masuk grup WA yang tidak benar, perkataan yang tidak benar, film-film yang tidak benar. Orang lain mungkin tidak tahu. Yusuf tidak ada yang tahu. Seandainya dia tidur sama istri tuannya, nggak ada yang tahu. Sama
Ketika iblis mau menggoda hidupmu hari hari, dosa yang kamu lakukan mungkin tidak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma dirimu toh. Ketika kamu melakukan hal yang najis, hal yang cabul, tidak ada orang yang tahu. Ketika pikiranmu najis, pikiranmu cabul, hatimu nggak benar, tidak ada yang tahu. Dan iblis tiap hari menggoda hidupmu. Kamu takut nggak sama Tuhan? Ketika iblis menggoda hidupmu dengan tawaran-tawaran yang menikmat, yang wow, yang buat dagingmu tuh enak, kamu takut gak sama Tuhan? Kamu masih hormat gak sama Tuhan? Kau berkata tidak mau. Apa yang kamu miliki hari ini, dengar baik-baik. Tuhan percayakan sama kamu. Tapi ingat, Tuhan punya batasan. Apa? Jangan berbuat dosa. Hawa dan Adam dan Hawa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa katakan, semua dalam taman ini milikmu. Tapi satu, jangan pernah kamu makan dari buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Nanti kamu mati. Tuhan mau katakan ini, apa yang kamu hari ini miliki, Tuhan percayakan sama kamu. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah melanggar ketetapan Tuhan. Jangan pernah melanggar kekudusan. Dengar baik-baik. Firman Tuhan ngomong gini, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Yusuf kenapa disertai Tuhan? Karena dia mau memutuskan diri. Bagaimana caranya? Dia takut sama Tuhan. Dia ngomong, semua yang hari ini ada aku kelola, Tuhanku percayakan sama kamu. Tapi untuk kamu, Tuhanku tidak percayakan. Kamu istrinya. Artinya Yusuf mau katakan bahwa aku tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar ketetapan Tuhan. Seringkali banyak orang nggak takut sama Tuhan. Ketika kamu nggak takut sama Tuhan, kamu nggak mau memutuskan diri. Jangan harap Tuhan menyertai hidupmu. Jika nanti seandainya hidupmu hancur, hidupmu ternyata mendapati sebuah kegagalan demi kegagalan, cek hidupmu, benar nggak? Seringkali orang, mengapa Tuhan aku udah begini? Cek hatimu, putus gak? Kamu takut gak sama Tuhan? Karena banyak orang Kristen seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa ya hidupku begini dan begitu? Kenapa ya hidupku hancur begini? Kenapa Pak aku gagal demi kegagalan aku terima? Kenapa kok seperti lingkaran setan? Ya, karena dia tidak mau takut akan Tuhan. Anda perjalanannya masih panjang. Anda jangan berpikir begini, oh enggak apa-apa om, buktinya mana om? Kita lihat 5-10 tahun lagi. Kenapa om berani berkata begini? Karena om melihat hidup teman-temannya om, ketika dia nggak mau bertobat, 5-10 tahun kemudian hancur. Hati-hati loh. Kenapa Anda perlu memutuskan diri? Karena Anda perlu disertai Tuhan dalam hidup. Mungkin ada yang masih sekolah mikir, belum mikir kerja. Coba nih yang sudah kerja, susah nggak cari kerja? Ini yang mau lulus juga nih, yang lulus SMA, susah nggak? Anda jangan pikir hidup itu mudah, hidup itu sulit. Kalau Anda nggak berjuang, nggak bisa. Kita mesti belajar untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Tuhan bergaul karib. Isi hati Tuhan diberitahukan, ini rencanaku begini buat kamu dulu. Aku tuh maunya begini, aku maunya kamu begini. Itu Tuhan beritahukan. Loh kok Om bisa ngomong begitu? Karena saya alami. Om bertobat tahun 2002. Tahun 2000 Om bertobat, hari itu baptis sama-sama dengan Papa, tapi belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi tepatnya tahun 2002 Om bertobat sungguh-sungguh. Sejak itu Om dituntut dengan luar biasa. Sampai Om menemukan pasangan hidup, sampai Om hari ini kesini, itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan itu jelas, bukan sesuatu yang abstrak, jelas. Om sering ngomong sama beberapa orang, ayo takut tau sama Tuhan. Kamu butuh loh penyertaan Tuhan. Seringkali banyak orang menyalahkan Tuhan, kenapa hidupku begini? Ceklah hidupmu. Di mana Tuhan mau menyertai orang berdosa? Tuhan ngomong, yang memisahkan kamu sama aku itu dosamu. Tuhan gak bisa, kamu mesti mau bertobat. Tuhan gak jijik sama kamu, Tuhan jijik sama dosamu. Tuhan gak jijik sama Anda, tapi Tuhan jijik sama dosamu. Ketika kamu berani meninggalkan dosamu, bertobat meninggalkan dosamu, Tuhan terima dengan tangan terbuka. Ayo datang. Seperti anak bungsu, anak sulung, anak bungsu itu. Ketika dia sadar waktu ini aku mau balik, dia tinggalkan semua, dia lepaskan semua, dia tinggalkan dosanya, dia lari sama bapak, ketemu bapaknya itu, langsung bapaknya lari meluk anak itu. Tuhan gak jijik sama Anda dan saya. Tuhan jijik sama dosamu. Tuhan benci, bukan benci sama kita, dan benci sama dosamu. Anda sadar gak? Seringkali orang gak sadar. Dipikirkan Tuhan tuh gak sayang sama aku, Tuhan tuh benci sama aku. Enggak, Tuhan gak benci sama kamu. Dengar baik-baik, Tuhan gak benci sama kamu. Tuhan sangat mengasihi kamu. Tuhan benci sama dosamu. Tuhan benci dengan kenajisanmu. Tuhan benci dengan percabulanmu. Tuhan benci. Tapi ketika kamu mau meninggalkan dosamu, ketika kamu meninggalkan semuanya, Tuhan siap menerima kamu, Anda dan saya. Yang kedua, menguduskan diri artinya mematikan keinginan daging. Ayat 10-13 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sampai berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Ya. Jadi Yusuf itu ketika dia nolak, terus akhirnya istrinya Potifar itu maksa, ayo tidur sama aku, dipaksa dipegang bajunya. Jadi dari tak nyentuh sampai nyentuh, dari godaannya cuma hanya senyum, sampai ngomong, sampai dipegang. Nah di zaman dulu kalau seorang budak itu sampai tuannya pegang, wah itu nyonya itu tuh tidak boleh. Akhirnya ketika dia tahu begitu, dia lepaskan bajunya, dia lari. Mana apa itu analoginya? Iblis itu ketika bujuk kamu tidak bisa, ketika goda kamu nggak bisa, iblis akan maksa. Bagaimana caranya? Dia akan maksa dengan berbagai macam cara, menyentuh sesuatu yang namanya kelemahanmu. Misalnya nih, ada orang lemah di rokok,
Gimana caranya? Iblis sentuhnya pakai teman-temanmu semuanya rokok, sentuhnya maksanya dikasih keinginan merokok, pikiran gue, kamu nggak bisa mikir kan? Nah, lihat tuh caranya. Kalau kamu suka hal yang pornografi, Anda bertobat, Anda mulai takut akan Tuhan, iblis ingin memaksa kamu. Gimana caranya? Anda mulai disusupi yang namanya misalnya lagi main game, muncul iklan porno. Maksa. Dia akan memaksa Anda supaya Anda jatuh ke dalam dosa. Kapan terjadinya? Waktu Yusuf lagi kerja bersih-bersih. Berarti lagi kondisi kegiatan sehari-hari. Dalam kondisi nyaman. Hati-hati ya. Ketika Anda dalam kondisi nyaman, hati-hati. Kenapa? Karena iblis ketika kamu takut akan Tuhan, oke, bagus. Tapi iblis gak berhenti di situ. Dia akan maksa kamu. Dan Yusuf belajar mematikan keinginan dagingnya. Untuk mematikan keinginan daging kita yang dapat menajiskan atau mencemari kita adalah dengan hidup oleh roh, bersekutu dengan Tuhan, lari kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Yusuf ketika dipaksa? Dia lepaskan bajunya, dia lari. Maksudnya apa yang analogi yang kamu harus lakukan? Ketika iblis memaksa, mungkin kasih satu film yang tak benar muncul dalam sebuah, mungkin di handphonemu, tak tahu di medsosmu yang mana, cepat-cepat matikan, cepat-cepat datang sama Tuhan. Karena orang yang berdoa itu adalah orang yang sedang mau mematikan keinginan dagingnya. Kalau Anda tak lari kepada Tuhan, Anda lari kepada temanmu, lari kepada hal-hal yang lain, mungkin supaya nggak punya pikiran, aku lari ke game lah, aku lari kemana, nggak selesai. Seringkali orang suka lari, jadi mengalihkan kepada yang lain, nggak tuntas. Yang terjadi semakin terpuruk masuk ke dalam dosa, semakin najis, semakin cabul, semakin kotor. Ya, hati-hati. Apalagi kalau Anda punya pasangan, hati-hati. Kalau Anda sudah, iblis mulai maksa, mungkin pasanganmu tidak ngerti apa-apa, tapi dipakai untuk menggoda, untuk memaksa. Jangan biarkan iblis yang memaksa ini mengontrol, membawa kamu masuk ke dalam lumpur dosa. Hati-hati. Dalam hal apapun, hati-hati. Kamu mesti lari sama Tuhan, lari kepada Tuhan. Kalau Anda nggak mau lari kepada Tuhan, nggak selesai. Saya berani ngomong begini, kenapa? Karena saya alami. Makanya kenapa di tempat ini ada ibadah sepekan, Selasa ada doa malam, Rabu ada konser, Jumat ada PA, Sabtu ada doa malam, ibadah yuk. Kenapa ada? Supaya Anda kalau nggak benar lari dengar firman Tuhan, bersekutu dalam doa, bersekutu dalam firman. Kenapa ada Alkitab? Anda lari sama Tuhan, baca Alkitab. Anda di rumah nggak bisa lakukan, datang ke gereja, doa. Anda nggak bisa lakukan dengan kekuatanmu sendiri, gagal pasti. Makanya banyak orang seringkali bertambah, semakin hari semakin terperosok, terperangkap. Kenapa? Karena dia lakukan dengan kekuatan sendiri. Dia pikir, ya bisa. Dengar, kita lemah. Kita lemah. Di dunia ini gak ada manusia yang kuat, lemah. Orang Jawa bilang apa?
Lemah itu tanah. Bahasa Jawa, tanah itu lemah. Kita lemah. Kita ini terbuat dari tanah. Lemah. Nggak kuat. Kita dengan dosa itu nggak kuat. Anda lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Oh, enggak, aku bisa, prinsipku kuat. No, hancur. Sekuat apapun pasti jatuh. Tinggal tunggu waktu. Mungkin hari itu ada kuat, oke. Tapi dikatakan iblis tunggu waktu yang baik, mematikan keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau Anda tahu itu sesuatu yang dosa, Anda berhadapan dengan dosa, cepat-cepat stop, lari sama Tuhan, lari kepada Tuhan. Jangan Anda justru nggak apa-apa, kuat. Itu namanya mencobai diri sendiri. Jangan Anda merasa kuat. Kalau Anda sudah nggak bisa, Anda berdoa nggak bisa, datang ibadah. Masih nggak bisa, datang sama om sama tante, tolong doakan. Anda nggak bisa hadapi sendiri. Kita siapa? Kenapa orang tidak bisa bertumbuh secara rohani? Karena dia sombong, mau mematikan dagingnya. Kalau orang sudah nggak mematikan dagingnya, keinginannya, pasti nggak takut Tuhan. Takut Tuhannya pasti akan apa? Luntur. Akan jadi apa? Kompromi. Itu baik-baik. Ketika Anda mengizinkan keinginan dagingmu berkuasa, bekerja, beroperasi, manusia lamamu mulai dibangkitkan kembali, takut akan Tuhan luntur. Makanya kalau Anda perhatikan, lihat urutannya, lihat. Yusuf diganggu. Itu bicara tentang takut akan Tuhan. Ternyata terpuji, takut Tuhan. Tapi kedua, Yusuf dipaksa. Ini bicara tentang mematikan keinginan dagingnya. Kenapa? Iblis ingin memaksa supaya monster dalam diri kita itu bangkit. Ayo bangkit, dipaksa. Dipaksa. Kalau orang itu kalau sudah tidur nyenyak, dibangun dipaksa. Bangun yuk, bangun. Iblis paksa. Iblis tidak akan pernah berhenti mencelakakan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya tidak mau berjuang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, lari kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, nggak bisa. Tadi malam saya ngomong, orang mau hidup benar, tapi nggak mau ibadah, nggak mau baca firman, nggak mau doa, mustahil. Mustahil. Nggak bisa. Mau benar itu, mau kudus itu, ya harus mau bersekutu. Tanpa itu nggak bisa. Mau kudus, dewasa dan kekudusan, tanpa tiga hal itu nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Saya belajar firman Tuhan, saya belajar dari kisah-kisah gereja-gereja di Indonesia, saya belajar dari jemaat-jemaat yang hebat-hebat. Saya lihat tiga ini selalu diingatkan. Jangan Anda berpikir sekarang loh. Pikirkan 5-10 tahun lagi. Hidup bukan semakin mudah, hidup semakin sulit. Pikirkan ya. Hati-hati dengan hidupmu yang sekarang. Karena apa yang kamu tabur nanti kamu akan tuai. Hati-hati.
Anda punya teman, kadang-kadang iblis memaksa pakai teman. Untuk apa? Supaya Anda jatuh dalam dosa. Punya teman begitu, lebih baik tinggalin. Tidak bisa dibertobatkan, tidak bisa mau bertobat, nggak mau benar, tinggalin. Daripada kamu celaka. Hati-hati loh. Kadang-kadang ada orang yang setia kawan, pikirnya setia kawan buat apa? Kalau pada akhirnya mencelakakan masa depan. Memang temanmu bisa bantu kamu di masa depan? Nggak bisa. Orang namanya setia kawan zaman sekarang tuh, kalau mencelakakan buat apa? Lebih baik kamu nggak punya kawan begitu daripada akhirnya kamu celaka. Hati-hati. Kita mesti hati-hati. Iblis akan maksa untuk membangkitkan manusia lamamu. Kamu mesti maksa untuk mematikan keinginan dagingmu. Itu gak mudah. Jangan main-main dengan hidupmu. Dengar baik-baik sekali lagi. Jangan main-main dengan hidupmu. Apa yang kamu bangun di dalam hidupmu, nanti seperti itulah bangunan rumahmu. Kamu jangan berpikir hidupmu, oh aku mau seneng-seneng, gak apa-apa. Nanti lihat. Jangan pernah main-main dengan hidupmu. Melakukan yang cemar, memuaskan keinginan daging, melakukan yang najis. Hati-hati. Hati-hati. Saya katakan jangan takut kehilangan, dipermalukan ketika mau benar dan kudus di hadapan Tuhan. Yusuf walaupun dipermalukan manusia karena benar, hidupnya tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan dan kasih setianya semakin melimpah. Kamu jangan pernah takut ketika manusia, teman mungkin kawanmu yang paling baik sama kamu, sahabatmu yang baik, kelihatannya baik, tapi belakangan kamu ketika kamu kata no, terus temanmu ngancem, oh aku gak mau teman sama kamu. Jangan takut kehilangan teman. Jangan takut kehilangan sesuatu, walaupun itu mungkin berharga tapi itu dosa. Lebih baik kamu tinggalkan. Lebih baik kamu kehilangan. Lebih baik kamu dipermalukan daripada kamu berdosa. Dengar baik-baik loh. Yusuf itu difitnah sampai dipanggil suruh, ini loh, mau memperkosa aku nih loh. Apa yang terjadi? Ditambah lagi dilaporkan ke suaminya, tuannya. Ini loh, orang Ibrani kamu bawa ini loh, mau mempermain-mainkan kita nih loh, mau memperkosa aku loh. Marah ini tuannya, dimasukkan penjara. Saya tanya, Bapak Ibu saudara di sini, kok Bapak Ibu masih saudara, terlalu semangat. Anda kalau perhatikan di pasal 39 ayat yang ke-13 sampai 21. Apakah berkat dari Tuhan berhenti ketika Yusuf dipermalukan? No. Dikatakan apa? Coba Anda perhatikan. Ayat yang ke-23. Ayat 21, maaf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow. Anda gak perlu takut. Kalau Tuhan yang di pihakmu, siapa lawanmu? Anda gak perlu takut dipermalukan. Kenapa? Manusia boleh mempermalukan aku, tapi kasih setia Tuhan semakin melimpah dalam hidupku. Amin. Mungkin hari ini kamu mesti kehilangan sesuatu yang berharga, yang mungkin itu berharga tapi dosa. Oke, aku kehilangan apa-apa, tapi justru di situ kasih setia Tuhan semakin melimpah. Kamu mungkin kehilangan teman yang kelihatan sahabat baik, tapi ini nggak benar, ya udah nggak apa-apa kehilangan.
Tuhan bisa memberikan kasih setia-Nya lebih daripada temanmu. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan yang kelihatannya, kenyataannya kamu dipermalukan, kamu mungkin dicelakakan, kelihatannya celaka, kelihatannya kehilangan. Tapi ingat, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan justru itu membuat Tuhan semakin melimpahkan anugerahnya bagi hidupmu. Yang masukkan kepala pengawal raja, kepala pengawal raja dimasukkan ke penjara. Harusnya kepala penjara sama kepala pengawal raja harusnya, betul ya, CS-an. Mestinya hubungannya baik. Mestinya Yusuf disiksa di situ. Karena kalau kepala pengawal raja masukkan ke penjara, alasan ABCD, wah kepala penjara siksa dia. Tapi Alkitab mencatat apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Halo? Anda bayangkan aja, kalau yang masukkan penjara itu pengusaha besar, backingannya banyak, terus dimasukkan penjara, pasti pengusaha ini swap penjara siksa itu orangnya. Betul? Tapi terjadi apa? Tidak. Jadi hidupnya tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan dan kasih setia-Nya semakin melimpah. Dan apa hasilnya? Akibatnya terakhir, dapat dipercaya oleh Tuhan. Ternyata ketika orang memutuskan diri, berani takut Tuhan, berani untuk mematikan keinginan, dan ternyata Yusuf didapati bisa dipercaya. Upah dari seorang Yusuf yang mau benar dan kudus memutuskan diri di hadapan adalah Yusuf dipakai Tuhan dengan dahsyat dengan menjadi orang kedua di negara Mesir. 13 tahun Yusuf bergumul dengan hidupnya untuk benar. Ketika tiba waktunya, genap waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang keduanya Mesir. Cuma gara-gara apa? Ngartikan mimpi. Keahlian yang Anda nggak bisa belajar dimanapun. Kalau Anda sekolah, ada ilmu pelajaran mengartikan mimpi? Ada? Ya ada. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang orang lain nggak punya, Yusuf punya. Halo? Saya mau katakan begini, kalau kamu mau memutuskan dirimu, mau takut Tuhan, mau yang namanya mematikan keinginan jadi hidup kudus, benar di dalam Tuhan, dalam hidupmu kamu mau kudus, sesuatu yang gak kudus kamu gak mau sentuh, kamu gak mau lakukan, ya, Tuhan bisa beri kamu sesuatu yang orang lain yang punya, yang membuat hidupmu bisa berhasil. Halo? Seperti Yusuf, Firaun hari itu panggil semua orang ahli, satu pun gak ada yang bisa ngartikan. Tapi Yusuf bisa ngartikan. Dan ketika dia ngartikan, dia berkata, Raja Firaun berkata begini, siapakah yang seperti orang ini, yang penuh dengan roh, yang dewa yang kudus, yang begitu luar biasa. Jadi percaya. Dan ketika dipercaya, Tuhan tahu Yusuf ketika dipercaya, Tuhan perlengkapi dengan apa? Hikmat untuk mengelola sebuah negara. Hari ini hidupmu mungkin ketika kamu takut Tuhan seperti seakan-akan lalu nggak ada masa depan. Bagi Yusuf nggak ada masa depan. Kamu mau benar, mau kudus, mau setia sama Tuhan, seperti seakan-akan jalan buntu. Tapi beda. Tuhan bisa mengubah hidupmu dalam sekejap. Dalam sekejap. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana kamu ingin. Jadi hari ini kamu mau hidup benar kudus,
Ada yang udah pacaran, ada pikir, udah putus, diejek sama temen, diolok sama temen. Nggak usah pikirin. Kenapa? Kamu sedang menabur berkat, supaya kamu nanti diberkati ketika kamu menikah. Halo. Anda jangan pikir kelihatannya enak. Wah, enak, nggak putus enak. Dengar baik-baik. Orang yang melakukan itu sudah menabur untuk supaya menuai betul. Dengar baik-baik. Ketika Anda mau melakukan yang benar, yang kudus, Anda tetap mau mengampuni, Anda tetap mau hidup benar, tidak mau kecewa, mau terus mengampuni, Anda sedang menabur sesuatu yang baik dari Tuhan untuk menuai yang terbaik. Banyak orang nggak tahu ini. Banyak orang pikir, tidak apa-apa, begini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus baik-baik, dia sedang menabur betul. Dia sedang menabur sesuatu yang nggak baik untuk menuai kecelakaan di masa depan. Hari ini kalau Anda hidupmu nggak takut Tuhan, bertobat dari dosamu, mulai belajar menabur yang benar, supaya kamu menuai masa depan yang penuh harapan. Amin.